Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjani Aulia Maharani. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis kritik terjemahan Google Translate pada kemasan produk berbahasa Arab. Berikut adalah visual produknya. Produk ini berasal dari Jerman, tetapi diproduksi di Yaman. Di sini tertera tulisan berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk latar belakang, di sini saya ingin menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Saat ini peredaran produk-produk kecantikan yang semakin luas di pasaran dan kemampuan mesin terjemahan Google Translate untuk memproses bahasa asing juga semakin penting karena ketika kita ingin mengetahui suatu komposisi dalam suatu produk, kita akan memakai mesin terjemahan terutama Google Translate. Lalu bahasa Arab juga memiliki struktur morfologis yang kompleks, tentunya kita harus menerjemahkan dengan teliti, dan kualitas terjemahan yang dihasilkan berdampak pada konsumen, terutama pada kenyamanan dan keamanan konsumen. Lalu untuk metode penelitian di sini saya memilih untuk deskriptif kualitatif karena kritik penerjemahan itu lebih menekankan pemahaman makna, struktur, dan fungsi teks dibandingkan analisis numerik, dan juga bertujuan untuk menggambarkan fenomena penerjemahan secara mendalam. Lalu untuk data penelitian ini dokumentasi, lalu saya memasukkan ke Google Translate dan mencatat hasil penerjemahan dari Google Translate tersebut. Lalu untuk sumber data primer, yaitu kemasan produk glisolid. Di sini teks sumbernya. Lalu dan ini adalah teks terjemahan hasil Google Translate. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan identifikasi teks dan konteks. Pada bagian ini, teks ini termasuk jenis teks informatif, vokatif. Karena apa? Karena menurut klasifikasi Peter Newmark, teks ini tuh berisi informasi, yaitu mengenai kandungan, formulasi, terus juga manfaat produknya, dan juga untuk unsur vokatifnya itu karena bertujuan untuk komersial, seperti membuat orang tertarik untuk membeli, terus mempengaruhi keputusan pembeli juga, terus juga membangun citra produk yang baik gitu. Lalu untuk tujuan penerjemahan sendiri itu secara umum ketika produk ini didistribusikan di Indonesia itu yang pertama menjual dan mempromosikan produk, terus yang kedua memberikan informasi teknis, dan kalau untuk saya sendiri yaitu digunakan untuk analisis akademik, dan yang terakhir untuk meningkatkan keamanan konsumen terutama saya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan analisis teks sumber. Di sini secara leksikal, teks sumber menggunakan kosakata teknis ya untuk menegaskan keunggulan produk ya. Di sini ada tawagul amikon, yaitu meresap jauh kalau dari Google Translate. Terus ada goyroduhniyah, tidak berminyak, atau fitawani ma'dudat, ini dalam hitungan detik. Ini adalah hasil dari terjemahan Google Translate. Lalu untuk sintaksisnya ini kalimat panjang deklaratif, terus juga diikuti oleh kalimat imperatif. Lalu untuk gaya bahasanya itu hiperbola halus ya, terus juga penggunaan repetisi pada nama produknya. Lalu registernya itu komersial instruksional dan maknanya itu terdiri dari makna denotatif dan juga konotatif. Kalau untuk makna denotatifnya itu menjelaskan fungsi dan kegunaan produk, sedangkan makna konotatif itu membangun citra produk tersebut ya, komersial. Lalu untuk pesan intinya itu teks ini adalah produk ini tuh menegaskan efektivitas dan keamanan produk, terutama ini produk kecantikan. Lalu untuk analisis teks terjemahan, di sini secara interferensi struktural, jadi struktur kalimat utama masih mengikuti pola bahasa Arab yang panjang dan bertingkat ya. Contohnya di sini, memiliki kemampuan luar biasa untuk meresap jauh ke dalam kulit hanya dalam beberapa detik dengan efek yang bertahan selama berjam-jam. Di sini tuh terasa sekali kalau ini sangat mengikuti bahasa sumber ya, bahasa Arab. Gaya bahasanya masih kaku, terus masih terlalu banyak keterangan ya, SPOK-nya.
Lalu untuk yang kedua, penggunaan imbuhan. Nah, di sini contohnya hindari kontak dengan mata. Ini tuh harusnya kalau dalam bahasa Indonesia harus ada imbuhan lah. Jadi dia menghimbau ya, jadinya hindarilah kontak dengan mata. Lalu untuk interferensi leksikal, jadi di sini Google Translate cenderung menggunakan padanan leksikal langsung dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Selanjutnya penerapan translation procedures. Jadi di sini pada teks ini tuh saya melihat bahwa Google Translate itu masih memakai uh, prosedur literal ya. Contohnya nanti kayak at-tawagul amikun fil basyaroh, meresap jauh ke dalam kulit. Lalu juga memakai prosedur transference, contohnya krim glisolid. Ini adalah ya nama mereknya, nama produknya. Jadi di sini terjemahan Google Translate itu cenderung menggunakan semantic translation karena masih berpatok pada bahasa sumber ya. Lalu untuk evaluasi kualitas terjemahan, di sini dari sisi akurasi itu Google Translate masih akurat ya, sangat akurat karena makna dasarnya itu tersampaikan kayak kandungannya, terus manfaat produknya juga. Lalu keberterimaan ini kurang berterima karena struktur dan gayanya tidak natural ya gaya membacanya gitu. SPOK-nya juga. Lalu untuk keterbacaan ini kurang terbaca, masih bisa dimengerti, masih bisa dibaca, cuman kita harus membaca berulang kali agar lebih mengerti gitu. Lalu untuk penilaian akhirnya ini perlu perbaikan dalam aspek keberterimaan dan keterbacaan. Lalu untuk kritik dan alternatif, ini kritiknya yaitu yang pertama padanan leksikal terlalu harfiah, jadi ini bisa solusinya untuk lebih mendekati komunikatif translation. Lalu yang kedua, gaya bahasa tidak sesuai dengan konvensi iklan Indonesia. Jadi ini kita harus memilih diksi yang lebih persuasif lagi. Lalu untuk struktur yang ketiga, struktur kalimat kurang efektif untuk teks kemasannya tadi karena kalimatnya panjang, jadinya kita harus lebih singkat lagi dan mudah dipahami. Selanjutnya, ini ada terjemahan alternatif. Ini dari saya sendiri. Di kiri ini adalah terjemahan dari Google Translate dan di sini ada alternatifnya. Selanjutnya untuk teknik penerjemahan yang saya pakai ini saya mengikuti teorinya Molina Albir. Di sini contohnya kayak ada untuk teks yang dalam Google Translate itu tidak berminyak ya, krim glisolid memiliki formula tidak berminyak. Jadi di sini saya ganti dengan formula non greasy, tidak berminyak. Kalau misalnya di produk kecantikan itu lebih lazim ketika memakai bahasa Inggris seperti non komedogenik. Nah, ini juga non greasy. Di sini menggunakan teknik padanan lazim. Lalu saya juga memakai teknik yang seperti aplikasi, reduksi, dan ini adalah teknik-teknik yang cenderung lebih ke bahasa sasaran. Lalu kesimpulan, jadi dalam terjemahan Google Translate itu cenderung semantic translation, jadi makna dasar teks itu tersampaikan dengan baik. Dan tujuan informatif juga tercapai, tetapi untuk fungsi persuasifnya dalam teks kemasan itu kurang dapat dipahami, kurang optimal gitu. Jadi bahasa terjemahan masih kaku dan kurang natural. Untuk penilaian akhirnya, itu karena teks kemasan juga berfungsi sebagai iklan, unsur persuasifnya itu belum tercapai secara optimal. Jadi terjemahan ini tuh dapat dinilai cukup, tetapi masih memerlukan perbaikan besar dengan mengutamakan pendekatan komunikatif ya, translation, agar lebih sesuai dengan konveksi bahasa iklan dalam bahasa Indonesia. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.